Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Anak soleh, mudah-mudahan anak ustaz diberikan selalu nikmat yang berlimpah oleh Allah, baik nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan, nikmat semangat untuk belajar. Mudah-mudahan itu selalu diberikan oleh Allah sehingga anak ustaz tidak pernah patah semangat dan pantang menyerah untuk selalu belajar dan terus belajar. Baik, pada kesempatan kali ini Ustaz akan melanjutkan mata pelajaran PAI. Kita itu ada di bab 6. Bab 6 yaitu sifat terpuji. Sifat terpuji, hormat dan patuh kepada kedua orang tua, hormat dan patuh kepada guru, kemudian juga berbuat baik kepada kerabat kita. Jadi kalau berbicara sifat terpuji tidak terlepas dari yang namanya akhlak. Akhlak ada dua, akhlakul karimah, akhlak yang baik, sedangkan akhlakul mazmumah adalah akhlak yang tercela. Kita mau pilih yang mana? Kalau mau masuk surga sudah tentu adalah akhlak yang baik. Kalau mau masuk neraka tentu akhlak yang tercela. Ya, kalau kita mengaku sebagai muslim, tentu kita meneladani daripada sifatnya Rasulullah SAW yang akhlaknya terpuji. Ada sifat Nabi Muhammad itu ada 4. Pertama, amanah, tapi percaya, siddiq, benar, ya, atau jujur. Yang ketiga, fatonah, cerdas. Yang keempat, tabligh. Itu sifat terpuji. Rasulullah sangat mengajarkan kita supaya kita memiliki yang namanya sifat terpuji, apalagi yang namanya hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita itu merupakan kewajiban kita sebagai seorang anak. Kenapa kita harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita? Karena orang tua kita lah yang melahirkan kita. Orang tua lah yang membesarkan kita. Orang tua lah yang bersusah payah mencari nafkah. Ayah kita panas, hujan, banting tulang, peras keringat, kucuran darah. Mereka tidak peduli, yang penting anak mereka bisa sekolah, anak mereka bisa makan. Siang malam mereka mencari uang untuk menafkahi anak-anak mereka. Ya. Jadi kewajiban kita sebagai seorang anak. Tambah lagi, Allah juga berfirman, "Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu." Ya. Allah juga menyatakan seperti itu. Ya. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu yang telah menghamil, yang telah mengandungmu, ya. Membawa kamu kemana-mana ibumu, ya, selama 9 bulan, kemudian melahirkanmu, menyusuimu, ya, memberikan kamu makan, memberikan kamu minum, pakaian, semuanya dilengkapi, dimanja dengan penuh lemah lembut, dengan penuh belayan kasih sayang yang diberikan oleh orang tua kita. Ya. Kemudian ditambah lagi dengan firman Allah dalam surah An-Nisa yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba." Ya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dan kerabat. Ada beberapa hal yang disandingkan oleh Allah. Yang pertama, jangan berbuat syirik. Kemudian Allah menyamakan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua dan berbuat baik kepada kerabat. Yang pertama, kita tidak boleh berbuat syirik, kata Allah. Dalam ayat itu disandingkan lagi, ya, disamakan dengan kita berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian berbuat baik dengan kerabat. Abdullah bin Mas'ud berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apakah yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Rasulullah SAW menjawab,
mendirikan sholat pada waktunya. Kemudian apa lagi? Rasulullah menjawab berbakti kepada kedua orang tua, dan Rasulullah menjawab lagi berjuang di jalan Allah. Hadis Bukhari. Apa bentuk hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita? Memperlakukan kedua orang tua kita dengan lemah lembut, tak boleh berbicara nadanya tinggi. Kemudian berbicara dengan menggunakan kata-kata yang baik dan sopan santun, sopan. Ayah, bunda, gimana kabarnya? Ada yang bisa saya bantu? Tidak mendurhakainya, tidak melawat kepada kedua orang tua, apalagi menggertaknya, memarahinya. Ya, dasar tidak tahu diri. Itu tidak boleh. Kita harus menggunakan bahasa yang baik kepada kedua orang tua kita. Kalau disuruh, langsung kita laksanakan. Ya, tidak boleh kita membantah perkataan orang tua kita. Tidak boleh membantahnya, meskipun dengan mengucapkan kata ya, tidak boleh. Kemudian wajib berbuat baik kepada kedua orang tua meskipun sudah meninggal. Jadi kalau orang tua kita sudah meninggal, bagaimana cara berbuat baik? Yaitu dengan berdoa. Habis sholat wajib, sholat subuh, habis sholat zuhur doa, habis sholat asar, setiap waktu sholat kita doakan orang tua kita, supaya orang tua kita yang telah mendahului kita diberikan kelapangan oleh Allah dan dijauhi azab kubur. Kemudian yang pertama, hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Kemudian hormat dan patuh kepada guru kita. Kita harus hormat dan patuh kepada kedua guru kita, karena guru adalah orang tua kita di sekolah. Jadi perlakuannya hampir sama dengan orang tua kita. Jadi kalau kita berbicara dengan guru, tidak boleh memotong pembicaraan guru yang pertama. Kemudian bicara dengan guru harus sopan. Yang ketiga, berbicaranya harus lemah lembut. Yang keempat, tidak boleh melawan kepada guru, tidak boleh membantah guru. Dan kita doakan guru-guru kita, ulama-ulama kita. Ya. Kemudian kita harus rendah hati, Pak. Ya. Tawaduk, sopan, mendengarkan pelajaran yang disampaikannya. Dengarkan dulu apa yang disampaikan guru, tidak boleh kita potong dulu. Dengarkan dulu apa yang disampaikan gurunya sampai habis, gurunya bicara baru. Nanti kalau udah dipersilakan gurunya baru kita berbicara. Bicaranya lemah lembut, ya Ustadz, ya Miss. Tak boleh kasar ya. Mengucapkan salam jika bertemu dengan guru. Assalamualaikum Ustadz, Assalamualaikum Miss, Ustazah. Berusaha untuk membantu pekerjaan dan keperluannya. Berusaha untuk membantu gurunya, kalau dikasih tugas ya dikerjakan. Kemudian hormat dan patuh kepada kerabat. Jadi yang pertama, patuh kepada kedua orang tua. Yang kedua, patuh kepada guru. Yang ketiga, hormat dan patuh kepada kerabat atau berbuat baik kepada kerabat. Misalnya anak ustadz punya tante, anak ustadz punya paman, sekali seminggu diajak orang tuanya pergi silaturahmi. Ya. Itu merupakan suatu amal ibadah, karena silaturahmi itu kata Rasulullah adalah salah satu amalan untuk memperpanjang umur kita. Dengan berbuat baik kepada kerabat kita, maka akan memperbaiki hubungan kita dengan kerabat-kerabat kita. Mungkin saja kita tidak sadar ketika kita pergi ke rumah kerabat kita, kadang-kadang diberikan hadiah, diberikan makanan. Kita selesai wisuda takfis pergi ke rumah kerabat, oh kemarin wisuda takfis ini sudah ada kado dari tantenya, ini ada kado dari paman. Oh kemarin nilai rapornya bagus, pergi ke rumah pamannya, oh bagus ya nilai rapornya semuanya 9 ya, 90 ya. Tidak ada yang 70, dikasih lagi. Itu dampak daripada silaturahmi. Baik, mungkin bagaimana cara kita berbuat baik kepada kerabat kita? Kita doakan kerabat kita supaya diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, kemudian berbicara yang sopan santun, lemah lembut. Jadi apa kuncinya di sini? Baik kita berbuat baik kepada kedua orang tua, baik berbuat baik kepada guru, kepada kerabat kita, kuncinya harus lemah lembut, sopan santun, tidak boleh memotong pembicaraan. Kemudian jadilah anak yang baik, jadilah anak yang mudah senyum. Jadi kalau ketemu dengan tantenya senyum. Tidak boleh melawan sama orang tua, kerabat kita.
itu hanya itu yang bisa saya sampaikan dan tugasnya. Ya. Tugasnya untuk sekarang cuma mendengarkan video yang mendengarkan dengan baik apa yang saya sampaikan tadi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.